Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan mata kuliah saya Manajemen Pendidikan. Ini pertemuan ke-7. Setelah itu kita akan menyosong UTS. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu menjaga kesehatan. Oke, untuk materi kita hari ini adalah penggerakan pendidikan. Di pertemuan 7 ini kita berbicara tentang pergerakan pendidikan. Ada beberapa nanti yang kita bahas di penggerakan pendidikan ini. Langsung saja. Jadi ada 4 nanti. Yang pertama kita akan melihat nanti pengertian dari penggerakan pendidikan, serta tujuan dan fungsi. Setelah itu macam-macam penggerakan pendidikan, serta teori-teori motivasi penggerakan pendidikan. Oke, nah lanjut aja langsung. Nah, menurut Husein Umar itu ada 5 di sini. Jadi menurut Husein Umar penggerakan pendidikan itu ada 5. Yang pertama kita lihat adalah directing. Nah, directing ini adalah menggerakkan orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan. Jadi menggerakkan orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan. Yang kedua adalah actuating. Actuating ini adalah menggerakkan orang lain dalam arti umum. Plotting ini umum. Terus yang leading, ini yang berikut yang ketiga adalah leading. Leading itu yakni menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang yang digerakkan, serta membawa mereka ke suatu tujuan tertentu dan memberikan contoh-contoh. Itu menurut pengertian dari leading. Terus yang keempat itu adalah commanding ini ya. Nah, ini adalah menggerakkan orang lain disertai unsur paksaan. Jadi menggerakkan orang lain tapi dengan unsur paksaan. Orangnya mau tapi dipaksa gitu ya. Terus motivating ini adalah menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dikerjakan. Jadi sebelum dikerjakan dia menjelaskan alasannya dulu mengapa ini harus dikerjakan. Jadi itulah menurut Husein Umar ada 5 pengertian dari penggerakan pendidikan di sini. Ada directing, actuating, leading, commanding, dan motivation dan berbagai penjelasan tadi. Next, lanjut masuk kita lihat ke fungsi. Jadi fungsi penggerakan pendidikan ini adalah, jadi di dalam suatu organisasi fungsi penggerakan pendidikan itu adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya sehingga dengan sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah suatu tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan ya. Itu kemauan bukan kemauan ya. Oke, salah ketik. Dan membuat bawahan tahu pekerjaannya sendiri. Nah, dengan sadar menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi semua itu dari fungsi dari pergerakan dalam penggerakan pendidikan dalam suatu organisasi. Oke, next lanjut. Nah, kita lihat macam-macam penggerakan pendidikan. Di sini ada 3 penggerakan pendidikannya. Ya. Jadi macam-macam penggerakan pendidikan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah orientasi. Nah, kedua perintah, dan ketiga adalah delegasi wewenang. Kita lihat yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi ini merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Jadi sebelum dia memberikan pergerakan, dia memberikan arahan. Ya, contohnya memberikan arahan, kamu harus gini-gini dan sebagainya. Nah, untuk dilakukan dengan baik sebelumnya. Itu orientasi. Terus yang kedua adalah perintah ya. Jadi perintah ini merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi dia memberikan perintah, kamu harus ulangin seperti ini. Contoh misalnya guru sama murid. Guru memberikan perintah kepada muridnya untuk mengerjakan sesuatu yang dilaksanakan. Nah,
Itu adalah sebuah perintah tanpa harus ada orientasi dulu, ya. Oke. Terus yang ketiga adalah delegasi wewenang. Nah, delegasi wewenang ini merupakan delegasi ini wewenang ini merupakan dia itu bersifat lebih umum. Jadi dibandingkan dengan pemberian perintah ya. Jadi dia itu lebih umum. Nah, ini biasanya melimpahkan sebagai wewenang yang dimiliki kepada bawahannya. Jadi kalau delegasi wewenang, pimpinan itu melimpahkan wewenangnya kepada bawahannya. Jadi misalnya saya sebagai pimpinan sendiri, ya, saya memerintahkan memberikan amanah atau wewenang kepada guru ini atau bawahan ini sehingga dia melaksanakan suatu tugas tertentu. Nah, itu dari macam-macam pergerakan pendidikan. Jadi macam pergerakan pendidikan ada 3: orientasi, perintah, delegasi wewenang. Nah, dari situ penjelasannya. Oke, next lanjut ke teori-teori motivasi. Nah, teori-teori motivasi ini juga ada 3, ya. Jadi teori-teori motivasi ini juga ada 3. Yang pertama adalah teori kepuasan. Jadi motivasi kepuasan. Nah, jadi ada harapan, motivasi kepuasan, dan motivasi proses. Nah, motivasi kepuasan di sini itu memiliki arti pentingnya bahwa pemahaman faktor-faktor yang di dalam individu itu menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Nah, jadi lebih ke faktor-faktor kebutuhan, ya, kebutuhan dan kepuasan individu yang membuat mereka melakukan aktivitasnya. Jadi mengacu pada diri seseorang, itu motivasi kepuasan. Jadi lebih mengacu pada diri sendiri. Oke. Oke, lanjut. Teori motivasi yang berikut adalah proses, ya. Jadi motivasi kepuasan yang berikut adalah motivasi tadi ada motivasi kepuasan. Kita lihat motivasi proses. Kalau motivasi proses ini merupakan teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan atau mengarahkan, biasanya menguatkan atau energize, terus mengarahkan itu direct, dan memelihara atau maintain, dan menghentikan atau biasa dengan stop. Nah, ini perilaku individu, ya. Itu motivasi proses, ya. Jadi teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, terus memelihara, terus dan menghentikan. Itu untuk perilaku individu. Jadi dia memberikan proses. Dia di mana dia harus mengarahkan, di mana dia harus memberhentikan, dan di mana dia harus memelihara. Itu yang terakhir adalah kita lihat teori harapan. Jadi kalau teori harapan ini itu merupakan akibat suatu hasil, ya, dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Jadi dia lebih mengarahkan ke suatu hasil yang ingin dicapai. Nah, artinya apa? Artinya apabila seorang yang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, ia bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Jadi apapun dengan besar harapan dia ingin mendapatkan apa yang sudah menjadi targetnya. Nah, itulah teori-teori macam-macam dari teori motivasi. Oke. Next, lanjut. Nah, oke. Itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila belum paham dan lain sebagainya, silakan masuk di forum diskusi, berbagi ilmu. Tolong diaktifkan lagi motivasinya, ya, diaktifkan lagi untuk aktivitas di forum diskusinya, diaktifkan karena itu masuk dalam nilai partisipasi. Oke. Pesan saya sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar untuk menghadapi UTS minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.